Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, haula wala quwwata illa billah. Para pemirsa, para siswa-siswi SMP dan SMA Baitul Izzah yang senantiasa berbahagia, yang saat ini sedang melakukan atau melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan daring online. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan kewajiban-kewajiban yaumiyah kita, kewajiban-kewajiban harian kita dengan sebab-sebab Allah Taala. Baik, pada kali ini Pak Anies ingin menyampaikan terkait dengan hal yang senantiasa melekat pada diri kita, yang mungkin sedikit banyak nanti berikan gambaran, menambah wawasan kepada kita semuanya, sehingga kita selaku manusia yang baik benar-benar bisa memahami, benar-benar bisa menerapkan dengan baik apa yang akan Pak Anies maksudkan dan apa yang akan Pak Anies sampaikan di dalam blog ini. Pak Anies ingin menyampaikan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bahwasanya Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku, Allah maksudnya, menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Di sini konteksnya adalah beribadah. Artinya entah itu manusia ataupun jin, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak lain menciptakan kita, yaitu jin dan manusia tadi, tidaklah melainkan untuk senantiasa beribadah. Karena penting kita memahami tentang definisi ibadah. Kadang di antara kita, mungkin banyak di antara kita berpendapat atau beranggapan bahwasanya yang namanya ibadah itu senantiasa yang melekat dengan apa yang dikait-kaitkan dengan urusan masjid, yang seakan-akan dilakukan secara formal, seperti halnya salat, zakat, puasa dan umroh ataupun haji. Padahal perlu kita ketahui bahwasanya yang namanya ibadah itu adalah segala bentuk perilaku ataupun tindakan batinan ataupun zahiran, yang batin maupun yang zahir, yang lahir, yang dimunculkan dari diri manusia, yang bernilai positif, yang baik, yang benar, dan mengharapkan ridha Allah ataupun mendapatkan ridha Allah, itu adalah ibadah. Nah, mungkin teman-teman ataupun para siswa dan siswi yang hingga saat ini masih berpendapat ataupun beranggapan bahwasanya yang namanya ibadah itu sekedar mengaji di masjid, i'tikaf di masjid, salat di masjid dan sebagainya. Mohon maaf, ibadah itu luas, jadi tidak sekedar saja apapun yang kita lakukan, apapun yang kita laksanakan, sebenarnya bisa atau berpotensi menjadikannya sebagai nilai ibadah. Contoh saja yang batin, kita itu bertafakur, mengangan-angan kebesaran Allah, mensyukuri nikmat Allah, sekian lama atau detik ini kita dapatkan, itu juga termasuk ibadah. Terus yang lahir, yang zahir maksudnya, baik yang lisan maupun yang kita perbuat secara fisik. Yang lisan katakanlah kita itu berbuat baik, berucap yang baik-baik, beretika,
kadang lebih dewasa kita itu lebih halus ketika berbicara, lebih bahasa lah intinya, lebih kalau bahasa Jawanya itu pakai kelompok inggil lah, ada etikanya lah. Juga sebenarnya di dalamnya itu mengandung unsur ibadah, tidak membentang-bentang, tidak berkata kasar dan sebagainya. Sebenarnya itu secara lesan, yang lahir yang secara lesan sebenarnya juga mengandung nilai ibadah. Terus yang fisik, kita melakukan pekerjaan, baik itu belajar, bekerja, membantu orang tua, atau bahkan kita tidur pun sebenarnya seandainya kita niatkan untuk beribadah, itu sebenarnya juga bisa membuahkan nilai ibadah, daripada kita tidak tidur tapi kita malah memperbanyak main game, daripada kita tidak tidur tapi kita banyak melakukan hal-hal kemaksiatan. Lebih baik kita tidur dengan niat ibadah, itu juga mendapatkan nilai ibadah. Itu yang perlu Pak Anies sampaikan. Yang pertama tadi adalah definisi ibadah, yaitu segala bentuk perilaku ataupun tindakan yang batin maupun yang lahir yang dimunculkan dari diri manusia yang baik, yang benar, yang membuahkan atau membiaskan nilai positif, yang mendapatkan ridha Allah ataupun senantiasa mengharapkan itu, maka kita mendapatkan apapun itu. Jadi terlepas yang namanya iktikaf di masjid, salat, puasa, zakat, umroh dan haji, sebenarnya semuanya mulai dari bangun tidur sampai akan tidur kembali atau bahkan di dalam tidur itu sendiri, sebenarnya kalau kita berniat untuk beribadah, melakukannya dengan kita dasari dengan semata-mata karena ibadah, maka sebenarnya juga mengandung nilai ibadah. Yang pertama ya. Yang kedua, bagaimana perilaku atau tindakan itu bisa dikatakan ibadah? Adakah komponen-komponen penting di dalamnya? Iya, benar ada. Di dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari bisa dikatakan ibadah ataupun mengandung nilai amal soleh ataupun ibadah, atau bisa membuahkan pahala karena ibadah. Ada 3 bentuk atau 3 unsur, ada 3 unsur atau komponen. Yang pertama adalah karena niat. Yang kedua adalah adanya ketulusan ataupun keikhlasan. Yang ketiga adalah adanya etikat yang kuat atau ghirah. Pak Anies ulangi, untuk yang pertama tadi bahwasanya Pak Anies sampaikan ibadah itu segala bentuk perilaku yang batin maupun yang lahir yang dimunculkan dari diri manusia yang baik, yang benar, yang membuahkan nilai positif, yang diridhoi Allah Taala. Dan yang kedua, komponen-komponen penting dalamnya ada 3 unsur. Yang pertama adalah adanya niat. Kedua, adanya ketulusan atau keikhlasan. Yang ketiga, adanya etikat ataupun jiwa yang kuat atau semangat. Baik, 3 unsur ini akan Pak Anies jelaskan satu persatu. Bahwasanya niat, jelas di dalam hadis disebutkan bahwasanya innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu atas dasar niat. Jadi apa kita perbuatkan itu sebagaimana niat yang kita hadirkan di dalam hati kita. Ya. Bahkan di dalam hadis ada disebutkan bahwasanya kurang lebih kullu amalin aw kalamin di balin la yuftahu atau la bil basmalah. Segala sesuatu itu akan menjadi sia-sia manakala tidak didasari dengan menyebut nama Allah atau tidak didasari dengan asma Allah. Itu menjadi sia-sia. Bahkan lebih dari itu, bisa saja seperti itu menjadi sesuatu yang haram. Contoh,
kita menyembelih hewan seandainya tidak didasari dengan bismillah, namun menyembelih nama Allah, maka kita menyembelih pun akan menjadi sesuatu yang haram atau perilaku yang haram. Bahkan hewannya yang kita sembelih pun akan menjadi hewan yang haram dimakan itu. Jadi pentingnya di sini niat, ya. Pentingnya di sini menyampaikan atau menghadirkan niat di dalam hati kita. Yang kedua adalah ketulusan ataupun keikhlasan. Kalau kita sudah niat untuk berbuat sesuatu agar bernilai ibadah, ya, kita sudah niat karena Allah, apapun karena Allah dan seterusnya, maka harus dasar dengan ketulusan dan keikhlasan. Karena sama-sama kita melakukan sesuatu itu, seandainya tidak dasar dengan ketulusan dan keikhlasan, maka akan apa ya? Tidak bisa sempurna. Tidak akan sempurna. Contoh saja, kita umat Islam. Setiap hari mau nggak mau, kita itu kan wajib ya menjalankan ibadah salat 5 waktu. Ya, kita itu kan wajib. Mau nggak mau kita itu melakukan salat 5 waktu karena diwajibkan. Kita sudah melakukan salat, artinya kita sudah niat. Tapi tidak sedikit dari kita itu ketika melakukan salat itu kadang pikiran kita itu gerundel. Pikiran itu kemana-mana, pikiran itu nggak fokus, pikiran kita itu kadang itu kayak nggak ikhlas gitu. Karena capek, karena letih, karena ngantuk dan sebagainya. Ya. Mohon diperhatikan. Ya, sama-sama menjalankan dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan tidak itu, nanti hasilnya akan berbeda. Terlebih Allah Subhanahu Wa Taala itu menjelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Itu kalau dalam konteks salat ya. Orang yang salat itu masih bisa loh masuk neraka. Ya, masih bisa loh dia itu akan celaka, masuk neraka. Yang bagaimana? Yang mereka itu lupa akan salatnya. Ya, yang mereka itu lupa akan salat. Bisa jadi seperti itu. Disebabkan lupa itu bisa jadi karena tidak fokus, karena dia ngantuk, karena dia letih, capek dan sebagainya. Lah, letih, capek, ngantuk dan tidak fokus itu biasanya bersumber dari unsur-unsur yang dan didasari ketidaktulusan atau ketidakikhlasan. Oleh karenanya penting dan perlu kiranya kita menerapkan namanya ketulusan, keikhlasan dalam hati kita, dalam pikiran kita di saat menjalankan hal-hal yang sifatnya positif. Agar apa? Agar senantiasa apa yang kita lakukan itu menjadi amal soleh ataupun bernilai ibadah. Dan yang ketiga adalah iktikad yang kuat ataupun hadirat yang kuat ataupun semangat. Suatu perbuatan bisa membuahkan atau bernilai ibadah karena adanya niat, karena ada ketulusan, karena adanya keikhlasan, dan karena adanya semangat yang kuat. Ya, nah peran semangat di sini ghirah akan nampak pada hasil akhirnya. Contoh, kita tuh sudah niat belajar, kita berusaha untuk belajar ataupun bekerja belajar. Contoh saja antara si A dan si B. Si A itu belajar, si B belajar, tapi si A itu dengan semangat yang kuat, si B dengan biasa-biasa saja. Si A itu dengan dengan istilahnya benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan gurunya umpamanya dan mencatat apa yang disampaikan gurunya, sedangkan si B itu sekedar masuk kelas saja, sekedar mendengarkan saja tanpa menulis apa yang disampaikan gurunya. Pertanyaannya, kemungkinan jika suatu saat di antara dua anak tersebut, antara si A dan si B itu ada lupa pada dirinya, terjadi lupa atau kelupaan lah pada dirinya, kemungkinan besar yang akan teringat terlebih dahulu kira-kira yang mana antara si A dan si B. Kalau si A tadi ketika belajar mendengarkan gurunya dengan baik dan menulis ataupun mencatat apa yang disampaikan gurunya, sedangkan si B sekedar mendengarkan apa yang disampaikan gurunya tapi tidak menulis. Kalau dilihat dari pertanyaan itu, kemungkinan si A lah yang paling cepat atau yang mudah cepat ingat apa yang telah dia lupakan.
Karena apa? Seandainya dia lupa apa yang telah disampaikan gurunya, maka dia akan bisa membuka apa yang telah dia tuliskan atau dia tetapkan dari apa yang telah disampaikan oleh guru. Nah, ini merupakan antara si A dan si B ini adalah gambaran bahwasanya pentingnya ghirah, pentingnya itikat yang kuat, kemauan yang kuat ataupun semangat. Jadi Pak disampaikan terkait dengan ibadah ini ada 3 komponen atau penting yang perlu kita hadirkan pada diri kita. Yang pertama adalah adanya niat. Kita niat apapun kita niati karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena bernilai ibadah. Ya, Anies ulangi bahwasanya ada hati yang menjelaskan segala sesuatu atau perbuatan itu atau bahkan ucapan itu tidak akan membuahkan hasil ataupun sia-sia seandainya tidak disebutkan nama Allah atau tidak membaca bismillah apalagi tidak. Ya. Sama-sama melakukan, sama-sama kita berbuat sesuatu, tapi mubadir lah. Seandainya kita apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu tidak membuahkan nilai ibadah. Artinya penting untuk kita hadirkan sebuah niat, kita landasi niat, kita dasar niat pada diri kita atau kita lakukan yang sifatnya positif itu dasari dengan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah karena adanya keikhlasan dan ketulusan. Ya. Yang ketiga adalah yang tidak kalah penting ini adalah ghirah ataupun semangat. Karena ghirah atau semangat itu nanti akan pengaruh pada hasil akhir. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan mulai dari bangun tidur sampai akan tidur atau bahkan tidur kembali, ya, sebenarnya bisa berbuah ibadah. Tergantung kita itu menghadirkan niat untuk melakukan itu. Contoh saja kita bangun tidur, kita langsung gosok gigi itu ya, itu bagus. Tapi seandainya kita niati gosok gigi itu untuk kesehatan kita, untuk agar mulut tidak bau ketika kita berbicara dengan orang, ketika salat subuh umpamanya kita salat di sebelah orang, itu agar orang yang tidak terganggu, kita niati semua itu karena Allah, itu insya Allah lebih berlipat-lipat ganda pahalanya. Ya. Begitu juga ketika kita berhadapan dengan sesuatu, mungkin di jalan kita mendapati ada batu di jalanan, meskipun tidak ada orang, itu kita kalau kita itu benar-benar baik, maksudnya kita itu bekal ya, kalau kita itu bekal pasti batu di tengah jalan itu pasti kita singkirkan. Nah, ketika kita menyingkirkan itu kan proses baik, sama-sama baiknya. Tapi kalau kita tidak niat untuk keselamatan bersama dan karena Allah, jadi kebaikan itu akan tidak bisa masuk. Oleh karenanya penting 3 komponen itu penting. Terus yang terakhir tadi apa? Yang kedua ketulusan, yang ketiga adalah semangat. Terus poin yang ketiga adalah bahwasanya terkait dengan ibadah itu ada 2 bentuk. Ya, ibadah mahdhah dan ibadah mahdhah. Sering kadang kita itu berangkat terkait dengan mahdhah dan ibadah. Mahdhah itu wes penak-penake dipahami ini aja. Mahdhah itu ibadah yang kita lakukan berdasarkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala atau tuntunan Nabi yang sudah ditetapkan. Itu kita lakukan sebagaimana adanya, nggak usah diuwah-uwahi. Itu mahdhah. Contohnya kita melakukan salat Isya itu 4 rakaat ya, sudah kita salat Isya itu 4 rakaat. Jangan ditambah-tambah jadi 5 rakaat atau dikurangi jadi 3 rakaat. Tidak boleh. Yang diperbolehkan itu ketika ada udzur syar'i atau ketentuan syariat. Contoh, salat Isya itu bisa menjadi 2 manakala dikosor ya. Artinya mahdhah itu melakukan sesuatu atau ibadah yang sudah ditentukan di dalam syariat dan jangan diuah-uahi. Kalau ghairu mahdhah itu
silahkan kita melakukan sesuatu apapun itu, selagi tidak menyimpang syariat atau selagi tidak dilarang oleh syariat. Contoh, kita mau belajar apapun silakan, terlepas dari ilmu agama ya mas, belajar apapun silakan. Yang penting yang kita belajar itu bukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Begitu juga bekerja, apapun pekerjaan kita silakan, yang penting halal, yang tidak dilarang oleh syariat. Ya, kira-kira ini ya para pemirsa, khususnya anak-anak SMP maupun SMA Islam Bait Indonesia. Mungkin ini yang Pak Anies sampaikan terkait dengan ibadah. Pak Anies ulangi lagi. Pak Anies review. Yang pertama adalah pengertian ibadah bahwasanya segala bentuk perilaku baik yang batin maupun yang lahir yang dimunculkan dari diri manusia yang baik, yang benar, yang bernilai positif, yang senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Pun ibadah itu ada 3 komponen penting yang harus ada di dalamnya sehingga pekerjaan kita itu bisa benar-benar bernilai ibadah. Yang pertama adanya niat, yang kedua adanya ketulusan atau keikhlasan, yang ketiga adalah khirah, dan yang terakhir adalah mahdoh dan ghairu mahdoh. Itu ibadah. Dan itu ada mahdoh. Lakukan apa yang telah disyariatkan, jangan kita wah-wahi. Contohnya salat tadi ya, zakat dan sebagainya. Dan ghairu mahdoh, silahkan kita berbuat sesuatu apapun yang nilainya positif, nggak usah tanggung-tanggung. Seperti halnya sedekah itu, kita itu nggak usah tanggung-tanggung, nggak ada batasnya untuk sedekah selagi tidak dilarang oleh syariat. Contoh, kita sedekah pada tukang mabuk lah, itu nggak boleh. Yang diperbolehkan kita itu sedekah pada orang yang sama-sama baiknya. Nah, kalau kita sedekah pada orang yang sifatnya kemungkinan uang sedekah kita itu nanti dipakai untuk masa tidak ya, jadi paham ya kira-kira. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya nanti bisa komen di komentar, sehingga apa yang Pak Anies sampaikan ini tidak terjadi kontroversi atau kesalahpahaman. Intinya kita saling tukar ilmu, saling tukar wawasan. Mudah-mudahan ini sebagai media kita untuk senantiasa menjadi manusia yang berkualitas yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.